Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa ma'na sajadatil ula, gitu ya, halaman 4 ya, baris keempat dari bawah. Wa ma'na sajadatil ula wa wada'il jabhati 'alal ardi ka'annal 'abda yaqulu minha khalaqtani. Ya, dan bermula makna sujud yang pertama. Ini kita masih membahas prolog ya daripada perihal bab babur rabi'a asyara ya, bab yang ke-14 fi fadilatil faraidi, di dalam menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan hal-hal yang wajib minas salati, daripada salat, wa ghairiha, dan selainnya. Ya, ini termasuk dalam perihal salat itu, termasuk rukun salat ada sujudnya ya, sujud yang pertama. Maka makna sujud yang pertama wa wada'il jabhati, dan juga makna meletakkan jabhah, apa ini namanya, kening ya, jidat ya kan. Kalau sujud kan itu sujud ya. Ini kan kalau sujudnya nempel sama bumi wajib nggak? Wajib. Kalau hidung sunnah ya, ini wajib nih. Maka maknanya apa? Dalam sujud yang pertama dan dalam meletakkan jabhah atau kening kita, jidat kita, alal ardi, di atas bumi itu, ka'annal abda, seolah-olah bahwasanya seorang hamba itu yaqulu, berkata ya pada saat sujud yang pertama, minha khalaqtani, daripadanya kau telah ciptakan aku ya, daripada itu, minal ardi, dari bumi, dari tanah ini kau telah ciptakan hamba ya Allah, gitu. Jadi manain kita jadi sujud tuh ya, pada saat sujud manain sujud yang pertama ya, seolah-olah kita berkata, ya Allah, dari bumi ini, dari tanah ini kau telah ciptakan hamba. Wa makna raf'i minhu, dan makna bangun ya, mengangkat kepala, minhu, daripadanya, yakni dari sujud yang pertama. Ka'annahu, seolah-olah bahwasanya dia seorang hamba itu yaqulu, berkata, minha akhrajatani, dan daripadanya, dari tanah ini pula, akhrajatani, kau telah keluarkan saya, kau telah keluarkan hamba ya Allah. Jadi pada saat kita bangun dari sujud untuk melakukan duduk di antara dua sujud, maknain pada saat itu seolah-olah kita berkata, ya Allah, dari tanah ini pula kau telah keluarkan hamba, gitu. Lalu wa makna sajadati tsaniyati, makna sujud yang kedua. Kan setelah kita sujud pertama, bangun duduk di antara dua sujud, sujud lagi kita. Kan gitu salatnya. Sujudnya 2 kali itu 1 rakaat. Mana pada saat kita itu sujud yang kedua ya, maknanya itu ka'annal abda, seolah-olah bahwasanya seorang hamba itu yaqulu, berkata dia, wa fiha tu'iduni, dan padanya pula, yakni pada tanah ini pula kau kembalikan saya ya Allah, kau kembalikan hamba ini ya Allah. Karena nanti kita pada saatnya pun akan kembali kepada tanah ya, diciptakan dari tanah, dikeluarkan dari tanah, nanti pada saatnya kita bakal balik lagi, kembali lagi ke tanah. Itu makna sujud yang kedua ya.
katakan oleh kita, ya Allah, ya, dan pada tanah ini pula nanti kau akan kembalikan saya. Jazakallah khair. Wa ma'na raf'i tsani, ya, ini makna ini kurang, ya ini ya kurang alif maksurahnya. Makna wa makna raf'i tsani, dan makna bangun dari sujud yang kedua, ya, ka'annahu yaqulu, seolah-olah bahwasanya dia, yakni seorang hamba itu berkata, wa minha tukhrijuni taratan ukhra, dan daripadanya, yakni daripada tanah ini pula, ya Allah, kau akan keluarkan hamba taratan ukhra, pada kali yang lainnya. Karena nanti pada saatnya di mahsyar nanti kita akan dibangkitkan dari tanah juga, ya, dibangkitkan dari tanah. Mula-mulanya Allah Ta'ala itu ciptakan kita dari tanah, Allah keluarkan kita dari tanah. Lalu pada saat datang kematian kita pun kita akan dikembalikan ke tanah. Maka nanti pada saatnya pun kita akan dibangkitkan dari tanah. Makanya orang kalau di kuburan tuh, ya, orang dikubur itu nanti semuanya hancur. Hatta tulang tengkoraknya juga hancur, ya, tulang hastanya juga pada hancur, tulang iganya juga hancur, tulang punggungnya pun hancur, tulang paha kakinya hancur. Yang enggak hancur apa? Tulang sulbi, tulang ekornya enggak hancur, ya, tulang sulbi itu enggak hancur. Kenapa? Karena nanti dari situ kita bakal dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala, ya, dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala dari mulai tulang sulbi kita. Ya, makanya nanti pada saatnya kita pun akan dibangkitkan, dikeluarkan lagi dari Allah sama Allah Ta'ala daripada tanah itu, dan sulbi, bangkit lagi, begitu ya, bangkit lagi. Nah, itu makna bangkit daripada sujud yang kedua, yakni seolah-olah berkata seorang hamba, wa minha tukhrijuni, daripadanya kau akan keluarkan hamba nanti, ya Allah, taratan ukhra, pada kali yang lainnya. Lalu wa makna salam, ya, makna salam dalam salat, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Itu maknanya apa? Pemaknaan salam itu adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bishimali. Itu kita seolah minta sama Allah Ta'ala, ya, pada saat salamkan, ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini, ya Allah, kitabi, akan kitabku, yakni catatan-catatan amalku, biyamini, dari sebelah kananku, ya, wala tu'tini, dan janganlah kau berikan hamba daripada catatan amal hamba ini, bishimali, dari sebelah kiriku. Nah, gitu, ya, mana itu begitu. Jadi minta sama Allah biar Allah jadikan kita min ashabil yamin, golongan kelompok kanan. Apa makna kanan? Kelompok orang-orang yang menerima catatan amal nanti dari sebelah kanan. Dan jangan Allah jadikan kita kelompok ashabus shimal, golongan kiri. Siapa golongan kiri? Orang-orang yang nanti bakal menerima catatan amalnya dari sebelah kirinya. Kalau yang kanan ahlul jannah, yang kiri jadi ahlul nar. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang Allah jadikan min ahlil jannah, ya. Nah, itu pemaknaan daripada salat. Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunani, ya, dan bab yang ke-15 fi fadilati sunani, di dalam menjelaskan fadilah, keutamaan yang sunnah-sunnah. Jadi nanti bab yang ke-15 itu dalam kitab Tanqihul Qaul ini akan bahas tentang perkara keutamaan yang sunnah-sunnah, yakni min salawati khasatan, ya, daripada salat-salat yang khususnya, ini salat sunnah yang khusus. Apa maknanya salat sunnah yang khusus? Salat sunnah yang khusus ini salat sunnah yang punya waktu,
Ya, salat sunnah yang punya waktu, salat sunnah yang punya sebab gitu. Ya, waktunya kapan? Sebelum salat wajib, itu waktunya kapan? Setelah salat wajib, itu namanya salat sunnah. Ya, atau yang memang ada waktunya, salat duha. Ada nggak orang sembahyang duha pada asar? Nggak ada, pasti kan waktu duha gitu, punya waktu namanya. Nah, nanti kita akan membahas tentang perihal salat sunnah. Al-babu sadisa asyara, dan bab yang ke-16 fi fadilatiz zakati, yakni di dalam menerangkan tentang fadilah keutamaan zakat. Ya, nanti bab yang ke-16 menerangkan tentang keutamaan zakat. Ai asyamilati lizakatil amwali wal abdani, ya, yang meliputi bagi zakat harta, wal abdani, dan juga badan. Ya, zakat harta, zakat badan. Nanti semuanya itu akan dibahas pada bab yang ke-16 ya, bab yang ke-16. Ini baru prolognya saja ya. Al-babu sabi'a asyara fi fadilati shadaqati. Ya, dan bab yang ke-17 di dalam menerangkan tentang fadilah sedekah gitu ya. Tentang fadilah sedekah. Keutamaan sedekah. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah berkata tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, qaddasallahu sirrah ya, wa tustahabbu sadaqatut tatawwu'i fi sairil awqati lailan wa naharan, qalilan wa katsiran, la siyama fil ashhuril mubarakati ka syahri rajaba wa sya'bana wa syahri ramadana wa ayyamil aidi wa asyura ya, wa ayyamil jadabi wadh-dhiki liyahuza bidzalika al-afiyata fil jismi wal mali wal ahli wal khalafas sari'a, yakni wal afiyata wal khalafas sari'a gitu ya, fid dunya was thawabal jazila fil akhirah. Jadi telah berkata tuanku ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa tustahabbu shadaqatut tatawwu' fi sairil awqat, dan disunnahkan sedekah tatawwu' ya, sedekah sunnah ya. Sedekah sunnah ini bukan sedekah yang punya sebab. Kalau sedekah yang punya sebab jadi sedekah wajib. Seumpama apa contohnya? Zakat itu wajib. Zakat sedekah bukan? Sedekah bukan zakat. Sedekah tapi wajib. Contoh, ada orang sampai kepada nisab. Nah, itu ada orang sampai kepada haulnya, milkutamnya, maka dia mengeluarkan sebagian daripada hartanya ya, karena masuk ketentuan nisabnya sampai, haulnya udah, lalu kepada milkutam, milik yang sempurna, maka mengeluarkannya wajib. Nah, ini bukan ini yang dimaksud dalam bab ini. Ya, ini sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah. Kayak kita ngelihat tromol masukin dari kantong, itu sunnah. Ya, ngelihat orang manyun mulu, kita beliin rokok, itu namanya kan sedekah sunnah gitu ya. Wajib nggak beliin rokok orang? Kagak. Tapi kita beliin juga kan, sunnah namanya. Nah, ini yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, dalam bab yang ke-17 ini yang dimaksud keutamaan sedekah, yakni sedekah yang sunnah. Dan disunahkan ya bersedekah dengan sedekah yang sunnah itu fisairil awqati, pada sekalian waktu-waktu, lailan malam harikah, wa naharan siang harikah, qalilan sedikitkah sedekah itu, wa katsiran atau banyak itu sedekah ya, itu semuanya ada keutamaannya. La siyama, terlebih-lebih lagi fil ashhuril mubarakati, bersedekah itu disunnahkan sekali pada bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, bersedekah pada bulan yang penuh keberkahan. Ka syahri Rajab, seperti bersedekah di bulan Rajab, itu besar keutamaannya. Wa Sya'ban, dan bersedekah di bulan Sya'ban. Wa syahri Ramadan, dan bersedekah di bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Ya, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan Allah ganjar 10. Itu di bulan-bulan biasa.
di bulan Ramadan ila 700, itu bisa sampai 700 kali lipat Allah kasih pembalasannya ya, gantinya. Wa ayyamil aidi, dan juga bersedekah disunahkan pada hari Aid, hari raya ya, Idain ya, Idul Fitri, Idul Adha. Wa Asyura, dan juga bersedekah di tanggal 10 Muharram ya, Yaumul Asyura 10 Muharram. Makanya orang banyak bikin santunan-santunan tuh ya tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena besar fadilahnya. Wa ayyamil jadab, dan juga disunahkan bersedekah pada hari-hari jadab. Jadab ini hari kering, tandus gitu ya, hari yang tandus, di mana pohon-pohon biasa pada subur, ini pada kering, di mana biasanya pohon-pohon pada berbuah, ini gagal panen, itu namanya ayyamil jadab. Wadhiki, dan juga bersedekah di hari-hari yang sempit ya, itu juga disunahkan ya, di hari-hari yang sempit. Bagaimana sempit keadaannya? Biasa duduk ganjel mulu nih pantat sama dompet nih, waktu dompet tipis aja gitu ya, seadanya sedekah di situ, itu sunnah. Ada keutamaannya tuh, sedekah di waktu lagi susah itu ada keutamaannya ya. Makanya sedekah itu bukan cuman haknya orang kaya ya, sedekah itu bukan cuman haknya orang kaya. Orang kaya sedekah bagus nggak? Bagus. Pantas nggak? Pantas. Orang fakir sedekah lebih bagus lagi, begitu ya. Orang kaya sedekah bagus, orang fakir sedekah lebih bagus lagi ya, gitu. Makanya fisarra'i wad dharra ya, dalam keadaan lapangnya dan keadaan sempitnya ya, itu urusan bab sedekah. Kalau orang lagi lapang sedekah biasa, itu pun bagus. Lagi sempit sedekah luar biasa, nah, gitu ya. Untuk apa itu dia lakukan itu semuanya? Liyahuza bidzalika, agar memperoleh dia dengan yang demikian itu, yakni dengan sedekah sunnah yang dia keluarkan, agar memperoleh al-afiyata, yakni keafiatan fil jismi, pada badannya, wal mali, pada hartanya, wal ahli, pada keluarganya ya. Jadi sedekah itu kita boleh niatin begitu ya, biar Allah berikan keafiatan buat kita fil jismi, pada jasad kita. Minta biar Allah kasih afiat badan kita. Apa afiat? Afiat apa? Enggak semata sehat afiat ya. Al afiatu tuh, afiat itu difaul makarih ya, tertolaknya dari hal-hal yang tidak disenangin, tertolaknya diri dari hal-hal yang dibenci. Kita nggak seneng kalau badan kita sakit, Allah kasih afiat, maka Allah jauhin kita dari penyakit ya. Kita nggak seneng kepala kita puyeng, maka Allah kasih afiat, Allah jauhkan dia dari puyeng gitu. Dia nggak seneng kalau dirinya lagi jalan ketusuk paku, ketancep beling, maka Allah berikan keafiatan, Allah jauhkan dia daripada ketusuk paku dan tancep beling. Kalau memang Allah Ta'ala berkehendak padanya keafiatan, seumpama itu paku nancep juga di kakinya, pada saat dicabut nggak jadi apa-apa, nggak ada darahnya, nggak ada apa, itu kalau Allah berikan keafiatan begitu. Tapi orang yang Allah cabut keafiatannya ya, artinya apa? Hal-hal yang dia tidak senangin, hal-hal yang dibenci justru kejadian sama dia ya. Dia pengen bangun tidur enak semuanya ya, ada kopi ya, ada sarapan nasi uduk. Pas bangun ya, dia mengharap minum kopi, dia ke dapur pas lagi masak air ya, tahu-tahu pada saat mau nuang kopi ke cangkirnya, itu air yang baru matang kena tangannya gitu. Ada hal yang kayak gitu ya, tahu-tahu disiap-siap mau diminum nih kopi ini, udah diseduh ya, baru diangkat retak gelasnya, tumpah kopinya. Hal-hal yang tidak senangin terjadi, nah, itu namanya Allah Ta'ala hilangkan keafiatan. Nah ini sedekah itu kita minta tuh dengan sebabnya, dengan karenanya, biar Allah Ta'ala berikan kepadanya al-afiyah, keafiatan fil jismi, pada badannya, wal mali, dan keafiatan pada harta
Kita pengen harta kita harta yang berkah, ya. Kita bingung berkah tuh gimana sih? Ada berkah itu hartanya biar tambah banyak, kata dia gitu. Dia minta, dia Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini harta saya makin banyak ya Allah, makin melimpah ya Allah, yang nggak jadi bala buat saya. Itu minta begitu, dikasih sama Allah Ta'ala, ya dikasih. Wal ahli, dan keafiatan juga buat keluarganya. Dia pengen keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak cucu mantu pada rukun semuanya, pada akur semuanya. Dia sedekah di situ. Itu dikasih sama Allah Ta'ala, ya. Wal khalafas syari'ah, dan juga dengan sedekahnya itu dia minta kepada Allah liyahuda bidzalika al khalafas syari'ah. Ya, diminta tuh sama Allah agar dia mendapatkan penggantian yang cepat di dunia. Ya, ada orang sedekahnya ya niatnya begitu kadang-kadang tuh, karena dia lagi sempit susah. Diingat tuh, ya al hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, satu kebaikan ganjarannya 10. Dilihat kantong, ya Allah, di kantong tinggal 20.000, disedekain 10.000, ya Allah, mudah-mudahan cepat datang yang 100.000. Begitu. Boleh nggak? Nah, masih boleh minta tuh, ya. Urusan penggantian cepat di dunia. Dia kata, ya Allah. Tapi biasanya kalau hal-hal yang kayak gitu dikontanin Allah. Ya, sedekah yang kayak gitu dikontanin. Kalau diminta penggantian timbang yang 1:10 dikasih. Sedekah 10.000 datangnya 100.000. Sedekah 100.000 datangnya 1 juta. Sedekah 1 juta datangnya 10 juta. Sedekah 10 juta datangnya 100 juta. Cuman kadang-kadang kita kurang yakin. Waduh, mau sedekah 1 juta begitu. Ya, sedekah kita kadang-kadang nyari yang kecil bukan yang gede. Di kantong ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang merah. Yang comot yang mana? Abu-abu begitu. Ya 2.000 gantinya 20.000 begitu. Ya, tapi kalau urusan penggantian serahin sama Allah Ta'ala. Karena ada hal yang lebih besar daripada timbang urusan al-hasanatu di asyri amsalihha. Ya, lebih besar ditimbang 1 diganti 10. Wathawabal jazila, dan agar mendapatkan dia dengan sebab sedekahnya al-thawabal jazil, ya, pahala yang melimpah fil akhirati, di akhirat. Minta Allah Ta'ala, ya, minta biar Allah kasih pahala yang banyak sama dia di akhirat. Begitu. Kira-kira orang banyakkan mana ya minta cepat penggantian di dunia apa pahala di akhirat dengan sedekahnya? Di dunia, ya, banyak di dunia. Padahal urusan di akhirat biar nggak kelihatan mata kita, tapi nanti pada saatnya kita merasakan, kita akan merasakan keberuntungan yang besar. Begitu. Makanya nanti banyak orang-orang yang kaget tuh di akhiratnya. Karena apa kagetnya? Perasaan dulu ibadahnya nggak segitu-gitunya, tapi balasan dari Allah segede-gedenya. Ya Allah, dari mana? Begitu ya, dari mana? Ternyata dari apa? Dari simpenan-simpenan kebaikan yang Allah Ta'ala simpen tuh pahalanya buat kebaikan orang tersebut di akhiratnya. Jadi kita jangan khawatir. Termasuk bagian bab doa. Kita berdoa sama Allah Ta'ala, minta doa sama Allah. Perasaan doa boleh sering-sering banget, tapi nggak jadi-jadi juga. Emang doanya apa? Aneh minta doa, ya Allah Ta'ala nih berdoa, aneh minta kaya biar ada orang yang nganterin duit 10 miliar ke rumah, sampai gini hari nggak ada nganter-nganterin. Begitu. Nah, itu sih ini tulul amal. Tapi pun demikian itu kita doa dengan tulul amal, asalkan doa minta sama Allah Ta'ala. Ya kan, kita kalau mau tahu-tahu ada yang nganterin takutnya kaget kita, jantungan, ninggal lagi. Duit bukan nikmatin, akhirnya kita nggak nikmatin. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang kita lebih perlukan. Nggak ada juga yang saya rasain, semuanya bisa biasa aja. Jangan punya suudzon sama Allah Ta'ala, karena Allah tuh maha pengabul doa. Bisa jadi Allah simpan itu doa semuanya buat perbekalan kita di akhirat. Bisa gitu, ya. Itu Allah Ta'ala tuh cara kerjanya itu begitu, ya. Nggak semuanya yang kita pengenin itu jadi kebaikan buat kita. Allah lebih paham.
ya Allah lebih paham, Allah lebih tahu. Pada saatnya Allah Ta'ala mau berikan kepada kita, Allah berikan yang terbaik buat kita. Begitu. Timbang dijor-jorin terus, akhirnya kita nggak punya simpenan. Dulu ada orang asal doa dikasih, ada doa dikasih, asal doa dikasih. Ya, akhirnya apa? Ada gurunya lihat. Ini justru kasihan, ya, aneh kasihan mente. Asal minta dikasih, minta dikasih. Apa yang jadi kasihan? Khawatir nanti di akhirat ente nggak punya bekal, gitu. Dimana orang-orang pada ngerasa kaya di akhiratnya, tapi justru ente nanti khawatir ngerasa miskin di akhirat. Alhamdulillah. Ya, gitu. Ini bab sedekah ya. Ini ya. Al-babu tsamina asyara fi fadilatis salami wallahu a'lam.